Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 4 April melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Donetsk, unit penerbangan dan artileri grup pasukan Yuk melenyapkan lebih dari 65 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 1 meriam howitzer D-30. Di arah Donetsk Selatan dan Zaporozhye, penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Vostok Rusia menyerang unit AFU di dekat Ugledar. Total kerugian musuh di arah ini berjumlah 70 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 meriam howitzer D-20. Di arah Kherson, hingga 10 prajurit Ukraina, 2 kendaraan bermotor, dan 2 meriam howitzer D-30 dinetralkan oleh tembakan akurat artileri pasukan Rusia. Letjen Igor Konasenkov menyebut secara total, 405 jet tempur Ukraina, 228 helikopter, 3.651 kendaraan udara tak berawak dihancurkan. Termasuk 415 sistem rudal pertahanan udara, 8.534 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.078 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.501 meriam dan mortir artileri Medan, serta 9.292 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Di kubu terpisah, Angkatan bersenjata Ukraina dalam pernyataan resminya mengatakan Rusia kehilangan 530 prajurit dalam 1 hari. Termasuk 8 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 3 unit artileri dan 15 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 175.690 prajurit selama konflik. Termasuk 3.627 tank, 6.999 kendaraan tempur lapis baja serta 306 jet tempur dan 291 helikopter. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 405 hari, belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Militer Ukraina juga merilis rekaman cuplikan penghancuran 2 tank tentara Rusia. Tank Rusia mencoba menerobos posisi Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59. Tapi tentara kami bertemu dengan tamu tak diundang dengan benar. Tank pertama langsung dihantam, dan awak tank kedua mencoba melarikan diri, kata Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi, tanggal 4 April. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggelar pertemuan gabungan dengan militer dan pejabat pemerintahan. Saya terus berhubungan dengan komandan kami yang menghadapi negara jahat di medan perang. Format khusus pertemuan militer kami diadakan hari ini. Jenderal Seresky, tentang Bakhmut, Panglima Tertinggi, Kepala Direktorat Intelijen Utama, tentang situasi militer secara keseluruhan. Kementerian Pertahanan, tentang pasokan amunisi dan segala hal lainnya sesuai dengan kebutuhan para pembela kita. Keputusan sudah dilaksanakan, kata Zelensky. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.